Sebuah laporan gabungan dari Koalisi Aktivis HAM dan kelompok anti perang Kanada mengungkap bahwa pemerintah Kanada ternyata masih secara rutin mengekspor senjata ke Israel, meskipun sebelumnya mengklaim telah membatasi ekspor tersebut. Kelompok tersebut menuduh pemerintah Kanada menyesatkan publik lewat pernyataan-pernyataan yang seolah menunjukkan adanya pembatasan ekspor senjata ke Israel. Mengutip Tribun News pada 31 Juli, dilaporkan setidaknya ada 47 pengiriman komponen militer yang dikirimkan ke perusahaan-perusahaan persenjataan Israel selama periode itu. Laporan itu juga menyebutkan adanya 391 pengiriman lainnya yang berisi peluru, peralatan militer, hingga suku cadang senjata, komponen pesawat terbang, dan perangkat komunikasi. Total lebih dari 421.000 peluru dikirimkan ke Israel sejak serangan udara ke Gaza dimulai. Rachel Small, pimpinan World Beyond War di Kanada, menyebut temuan ini sebagai bukti dari kampanye propaganda besar-besaran yang dijalankan pemerintah dalam kebijakan luar negerinya. Angkatan bersenjata Yaman kembali meluncurkan serangan drone yang menargetkan beberapa titik penting di wilayah Israel, termasuk Tel Aviv, Askalan, dan Gurun Al-Nakab. Juru bicara militer Yaman, Brigadir Jenderal Yahya Sari, mengatakan serangan itu sebagai respons terhadap agresi Israel yang terus berlangsung di jalur Gaza. Melalui pernyataan resminya, Sari menjelaskan bahwa 3 operasi drone telah dilancarkan dengan total 5 unit pesawat tak berawak. Ia mengungkapkan bahwa 2 drone pertama diarahkan ke situs sensitif di Tel Aviv. Operasi kedua menyasar posisi militer di Askalan dengan 2 drone tambahan. Sedangkan operasi ketiga menargetkan kawasan militer di Gurun Al-Nakab menggunakan 1 unit drone. Sari menegaskan bahwa seluruh serangan berhasil mencapai sasaran serta menyebut keberhasilan itu sebagai berkat Tuhan. Ia menambahkan serangan ini adalah bentuk dukungan terhadap rakyat Palestina yang tertindas. Mengutip Al-Mayadin pada 31 Juli, dilaporkan pihak militer Yaman menegaskan bahwa operasi seperti ini akan terus berlanjut hingga agresi. Pemimpin Hizbullah Lebanon, Naim Qasim, menolak tegas seruan perlucutan senjata terhadap kelompoknya. Ia menyebut tuntutan tersebut hanya akal-akalan semata dan akan menguntungkan Israel, bukan demi keamanan Lebanon. Mengutip Al-Mayadin pada 31 Juli, Qasim mengatakan bahwa menyerahkan senjata sama saja dengan menyerah kepada musuh Zionis. Ia menilai tekanan yang datang, baik dari dalam negeri maupun dari negara-negara Barat dan Arab, hanya berfungsi mendukung agenda Israel. Qasim juga mengkritik keras Amerika Serikat, khususnya utusan khusus AS Tom Barak. Menurutnya, hal itu akan mendorong Lebanon untuk melucuti Hizbullah demi menenangkan Israel, bukan karena alasan keamanan nasional Lebanon. Ia mengungkapkan bahwa AS bahkan menuntut penghapusan rudal serta drone milik Hizbullah karena dianggap membuat Israel takut. Qasim menegaskan fokus utama seharusnya adalah menghentikan agresi Israel yang masih berlangsung, bukan menekan Hizbullah untuk menyerah. Sejumlah negara barat mulai menunjukkan dukungan terbuka terhadap pengakuan negara Palestina. Prancis, Inggris, Kanada, hingga Australia mengisyaratkan kesiapan mereka untuk mengakui Palestina secara resmi melalui sidang Majelis Umum PBB pada September 2025 mendatang. Mengutip Tribun News pada 31 Juli, sementara itu Perdana Menteri Kanada Mark Carney menegaskan bahwa pendekatan lama terhadap solusi 2 negara sudah tidak relevan lagi. Ia menyebut pengakuan terhadap Palestina akan dilakukan. Menanggapi gelombang pengakuan ini, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bereaksi keras. Ia mengecam keputusan negara-negara barat yang dianggap memberikan legitimasi kepada Palestina, terutama di tengah konflik yang masih berlangsung sejak 7 Oktober lalu. Netanyahu menuding langkah tersebut sebagai pengkhianatan terhadap Israel, serta menyebutnya sebagai respons keliru terhadap terorisme. Perdana Menteri Kanada Mark Carney mengumumkan bahwa negaranya berencana mengakui secara resmi negara Palestina pada sidang Majelis Umum PBB bulan September mendatang. Carney menyampaikan bahwa prospek solusi 2 negara kini kian memudar. Dengan begitu, Kanada ingin mempertahankan harapan tersebut bersama mitra internasionalnya. Mengutip dari Al-Mayadin 31 Juli, ia menilai kesempatan menuju perdamaian semakin lenyap di depan mata jika komunitas global tidak segera mengambil langkah
langkah tegas. Melalui pernyataannya, Carney juga mengkritik keras tindakan Israel di jalur Gaza. Ia menyebut pemerintah Israel telah membiarkan krisis kemanusiaan terus berlangsung di wilayah tersebut. Langkah Kanada ini mengikuti jejak negara barat lain seperti Prancis dan Inggris yang lebih dulu menyatakan niat untuk mengakui Palestina di sidang PBB yang sama. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.